Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bagikan apa sih amalan bebas hutang ya, yang sudah saya tulis di dalam buku Jurus-Jurus Rahasia Adli Kurnia. Jadi saya kemarin di komentar diminta untuk jelaskan ya beberapa bab gitu ya. Kali ini saya tertarik untuk menjelaskan halaman 70 tentang amalan bebas hutang gitu. Jadi buku ini isinya adalah kurang lebih tentang bagaimana pengalaman pribadi saya dalam membebaskan diri dari hutang, kemudian memulai bisnis tanpa hutang, dan memulai kehidupan tanpa hutang. Jadi seperti orang kebanyakan ya, biasanya kalau pengen punya rumah ya KPR, pengen punya mobil leasing gitu. Tetapi dalam perjalanan hidup ini saya mengalami satu kondisi di tahun 2012 sehingga memutuskan untuk tidak menggunakan jasa pinjaman gitu ya. Jadi tidak menggunakan kredit apapun. Nah, banyak orang yang mengira kok bisa sih Mas Adli kan gitu ya. Ada beberapa orang sering nanya sama saya itu amalan ya, biasanya teman-teman pondok nih ya. Amalannya apa Mas Adli gitu ya, kebiasaan nanya amalan gitu. Ya baik-baik saja ya, boleh ya, bertanya seperti itu. Makanya saya jawab ya di buku ini, dan sekarang coba saya bagikan pada Anda amalannya sebetulnya apa sih, amalan bebas hutang. Nah, sebetulnya begini saudara. Kalau dibilang amalan ya, kalau saya bicara tentang amalan ibadah maksud saya. Jujur aja sampai hari ini saya masih berjuang terus untuk meningkatkan gitu ya, belajar dan masih belajar gitu ya. Artinya tidak ada spesialnya tentang apa yang saya lakukan dari sisi ibadah gitu menurut saya, karena masih banyak kekurangannya gitu ya. Dan apa namanya, saya bukan tipe orang yang apa namanya, kalau saya melakukan misalnya sholat duha itu untuk memperlancar rizki gitu ya, ya mungkin bisa gitu ya. Tetapi pada saat saya melakukan ibadah ini, sharing aja ya gitu ya, perasaan yang saya alami itu justru malah saya nggak minta apa-apa gitu ya. Jadi kalau ditanya amalan bingung juga gitu. Amalan kan cenderungnya kita melakukan sebuah tindakan atau aktivitas berkaitan dengan spiritual, yang mana itu akan tujuannya adalah untuk sesuatu gitu ya. Nah justru malah setelah itu, setelah 2012 saya justru nggak berani gitu, nggak berani berharap pada saat melakukan ibadah. Jadi saya berharap utangnya lunas, berharap bisnis saya besar pada saat saya beribadah. Misalnya saya sedekah supaya rezeki saya lancar gitu ya. Ya memang orang yang bersedekah itu rezekinya lancar gitu, saya percaya sekali itu. Tetapi berharap itu nggak berani. Ya kenapa kok begitu saudara? Karena gini loh, sebetulnya orang ibadah sama orang nggak ibadah itu semua dikasih rezeki gitu ya. Dan saya minta atau nggak minta itu sebetulnya dikasih rezeki. Ya, itu menurut saya bisa aja keliru, saya bisa aja salah. Saya manusia biasa dan saya bukan orang suci. Nah, jadi untuk menjawab apa amalan Mas Arli yang spesial misalnya dalam rangka bebas hutang, nggak ada gitu ya. Dan di buku ini sudah saya jelaskan ya. Jadi ditanya ya, saya sering ditanya, ada beberapa ibu-ibu ini ya, sama-sama nanyakan amalan ibadah apa, mungkin ibadah sunnah apa yang saya lakukan, kok bisa kehidupannya meningkat seperti ini. Justru malah penjelasan saya di sini adalah pada saat kita melakukan sebuah aktivitas spiritual, ibadah itu hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beribadah justru malah saya nggak tahu ini bener apa enggak, tetapi saya mau berharap sesuatu nggak berani ya. Apa namanya, takut kalau dikira apa ya, nanti kalau jadi saya bayangan imajinasi saya itu gini, kalau ada malaikat di atas itu ini, kamu tuh udah dikasih masih aja begitu gitu. Saya takut kalau gitu apa, mungkin itu sekedar bayangan saya aja gitu ya. Jadi saya kayak orang malu gitu kalau meminta sesuatu, meskipun dianjurkan untuk meminta sesuatu gitu ya. Tapi justru malah saya malu gitu, mau minta itu malu gitu ya. Udahlah, dikasihnya berapa, dikasihnya apa, itu saya syukuri ya. Kalau itu dibilang amalan, bukan amalan, itu berupa perasaan ya. Jadi mulai dari situ justru kalau ditanya lah masalah doanya doa apa gitu, saya pernah sering kali berdoa gitu ya, terutama dulu pada saat
beban masalah begitu menggunung gitu ya, bahkan doa saya gini, karena masalah banyak sekali ya, dan saya hari itu sudah nggak berharap lagi jadi kaya gitu. Saya punya planning, saya punya rencana, dan saya berpasrah apapun kondisinya, semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat saya mau apa istilahnya, menjalankan sesuatu dari rumah itu udah ikhlas dulu, wis bismillah, udah ikhlas apapun jadinya gitu ya. Kalau gagal ya gagal pasti karena Allah Ta'ala, kalau berhasil ya itu rezeki dari Allah Ta'ala. Jadi ikhlas ya, kalau dibilang ikhlas. Terus di sini saya tulis juga, saya pernah berdoa ya, intinya begini, doa saya kurang lebih bahasanya seperti ini: ya Allah, jika Engkau takdirkan saya kaya, maka kuatkan saya gitu. Dan jika Engkau takdirkan saya miskin, maka saya ikhlas lillahi ta'ala. Jadi itu adalah doa yang sering kali dulu saya ucapkan ya. Dan tentunya pada saat kita diberikan limpahan rizki, cobaannya banyak juga gitu. Banyak juga ada perasaan takut kalau nggak kuat juga gitu. Karena orang yang melimpah rizki itu cobaannya adalah cobaan yang enak-enak ya. Kalau orang yang kekurangan harta benda misalnya, itu cobaannya nggak enak gitu, mau nggak mau dijalanin gitu. Tetapi jika Anda diberi rizki yang lebih gitu ya, itu justru godaannya itu kita harus milih, dan milih sesuatu memilih sesuatu yang nggak enak di antara sekian banyak hal yang enak yang tidak diperbolehkan, itu bukan hal yang mudah. Dan saya mohon perlindungan pada Allah Ta'ala, semoga saya senantiasa diberikan kekuatan. Nah, ini yang saya tulis di dalam buku Jurus-Jurus Rahasia Harley Kurnia. Kalau ditanya tentang amalan, saya malu. Saya malu kalau saya harus menjawab apa yang sudah saya lakukan secara spiritual, karena nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan contoh kecil, dibandingkan dengan para karyawan saya saja. Itu masih jauh banget gitu. Saya masih harus belajar dari mereka. Dibandingkan dengan orang-orang yang pernah saya ketemu, saya harus banyak belajar dari mereka. Jadi masih banyak sekali kekurangan saya. Jadi kalau saya ditanya amalannya, itu justru malah saya gimana ya, kayak ngerasa aduh kayaknya nggak pantas kalau saya, apa istilahnya, kalau saya harus menceritakan apa hal baik atau apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Karena nggak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan orang lain gitu ya. So, nah sekarang apa hubungannya dengan bebas utang, Mas? Ada nggak sih amalan? Mungkin ada, atau mungkin nggak ada, saya juga nggak tahu. Jadi saudara sekalian, saya perlu menjelaskan pada Anda bahwa sebetulnya banyak sekali ketidaktahuan saya. Banyak sekali ketidaktahuan saya. Kalau tolak ukur kita adalah harta gitu ya, tolak ukur kita adalah harta. Ya ada orang diberi rezeki lebih, ada orang diberi harta yang lebih, ada orang yang diberi harta yang kurang gitu ya. Ya kalau itu takdir dari Allah, itu semua adalah cobaan gitu ya. Itu semua adalah cobaan. Jadi pada saat Anda misalnya Anda ngerasa saya kok nggak bisa ya kayak dia gitu, saya kok nggak bisa kayak orang itu, harus tetap disyukuri gitu. Karena ya Allah sudah menitipkan cobaan pada kita semua, itu sesuai dengan ukurannya masing-masing gitu. Belum tentu juga pada saat kita diberi rezeki seperti yang kita inginkan, kok kemudian kita jadi lebih baik, belum tentu ya. Belum tentu juga orang kuat miskin, makanya dikasih cobaannya adalah rezeki gitu ya. Jadi semua itu cobaan sebetulnya. Apapun yang ada di dunia ini semuanya cobaan. Maka seperti apapun kondisi kita, tetap kita berfokus ya. Sebagai muslim, kita tetap berfokus pada sebuah kalimat yang sangat menarik, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan tidak hanya pada saat ada lalayu saja, ada orang meninggal kita mengucapkan itu, tetapi itu harus menjadi sebuah prinsip hidup bagi saya pribadi, bahwa apapun ya, yang ada di dunia ini semua asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Sang Pencipta.
Ya jadi nggak ada hak milik sebetulnya. Ya itu ya kebetulan saja Allah memberi saya cobaan yang beberapa tahun ini ya mungkin berupa harta, dan itu justru malah harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Makanya kita harus banyak-banyak bantu orang ya. Kita harus banyak-banyak beristighfar semacam itu. Mendadak jadi ustadz nih saya. Enggak, saya masih banyak kekurangannya. Jujur aja, saya masih banyak sekali kekurangannya, dan pastinya saya harus belajar dari siapapun gitu ya. Ya mungkin Anda yang nonton video ini, saya yakinlah Anda lebih baik daripada saya gitu. Saya yakin sekali. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Di halaman 70 sudah saya sampaikan di sini. Terus kemudian ada beberapa tips di sini ya, tentang bagaimana kita bisa punya rumah tanpa KPR gitu ya. Maksudnya secara teknis ya, secara teknis gitu kan semua itu ada ikhtiarnya. Ya bener, ikhlas gitu, tapi kan ada ikhtiarnya. Masalah nanti berhasil apa enggak lah, itu sudah urusan Allah gitu. Jadi prinsip saya adalah kita berikhtiar, kita kerja keras ya, terus kita doa yang kenceng gitu ya, doa ya, dan ibadah yang semaksimal yang kita bisa. Ikhlas, jalanin semuanya, enggak usah berharap ya. Jalanin aja. Kita punya sebuah cita-cita, ini goalnya, ini tujuan kita, dan kita jalankan saja. Nyampe apa enggak nyampe itu sudah bukan urusan kita. Yang penting kita menuju ke sana, kan gitu. Anda mau pergi ke mana? Ke Bandung misalnya, dari Surabaya Anda mau pergi ke Bandung, itu sebuah perjalanan yang lumayan jauh gitu ya. Ya yang penting kita tentukan aja tujuannya, doa sebelum berangkat, dan kemudian hati-hati di jalan. Udah, melangkah saja gitu. Masalah nyampe atau enggak nyampe itu sudah bukan hak kita untuk memutuskan. Ya, itu udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sedang punya cita-cita, banyak orang sedang mengerjakan sesuatu tapi nggak nyampe. Banyak orang yang cuma berusaha sedikit saja, terus kemudian diberi kemudahan-kemudahan dan akhirnya berhasil. Banyak orang yang struggle dengan masalah-masalahnya dan kemudian nggak nyampe juga, gagal di tengah jalan dan macam-macam, dan itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai manusia kita harus berikhtiar dan jangan menyerah. Itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan ditunggu tips-tips berikutnya. Saya akan bacakan lagi nanti apa yang saya tulis di buku Jurus-Jurus Rahasia Arli Kurnia. Dan bagi Anda yang belum mendapatkan, Anda bisa order lewat WhatsApp ya. Nanti ada linknya, dan Anda bisa catat ini 0856 4745 7660 Siska ya. Anda bisa kontak ke Siska, WA 0856 4745 7660. Kalau Anda kelewatan, Anda bisa cek linknya atau di komentar saya akan pin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda, dan seperti biasa doa saya untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.